Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut untuk pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang ukuran utama kapal. Semua kapal pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda, baik tinggi, panjang maupun berat. Ayo kita ikuti. Karena materi ini masih awam sekali buat kalian belum pernah mempelajari tentang ukuran kapal. Jadi simak baik-baik ya anak-anak. Oke. Bentuk badan kapal. Bentuk badan kapal, tiap kapal umumnya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, ukuran kapal. Kedua, koefisien bentuk. Ketiga, perbandingan ukuran kapal. Kali ini Bu Ula masih membahas tentang poin yang pertama, yaitu ukuran utama kapal ya. Jadi bentuk badan kapalnya itu gemuk atau kapal kurus atau kapal cepat atau kapal lambat ditentukan oleh 3 hal itu. Nah, untuk ukuran kapal ya, kita lanjut. Nih, ilustrasinya atau pengibaratannya ya. Ini seperti ini. Ada badan kapal secara memanjang. Ini kita lihat dari samping. Ya, yang bagian atas sendiri warna biru tua ini dinamakan superstructure. Tempatnya awak atau namanya ruang navigasi. Nah, pertemuan minggu lalu sudah saya infokan bahwasanya bangunan atas di kapal itu dinamakan ruang navigasi atau istilah perkapalannya superstructure. Kemudian bawahnya ada after body yang warna biru muda ini, after body. Nah, berarti bagian tengah kapal sampai ke belakang kapal. Sedangkan bagian tengah kapal sampai ke depan kapal dinamakan fore body. Ya. Fore body, tulisannya dilihat. Fore adalah depan, body adalah badan. Ada tulisan bow. Bow ini adalah bagian depan kapal. Makanya kalau misalnya sampean tahu, kalau kapal pas diangkat ke daratan, sampean kayaknya tahu ada kapal hamil. Nah, ada kapal melembung di bagian depannya ini. Ini namanya bulbous bow. Tempatnya di bagian depan kapal, fungsinya pemecah ombak. Bagian belakang dinamakan stern. Kemudian ada BL. Nah, ini di sebelah kiri bawah BL ini namanya baseline, garis dasar kapal ya. Ingat-ingat nanti karena ada penugasannya ya. BL adalah garis dasar kapal. Kemudian di atasnya BL ada tulisan LWL atau length of waterline atau garis air bahasa Indonesianya. Apa itu LWL? LWL adalah garis air maya, tidak terlihat ya garis airnya ini, di mana garis air ini didapatkan pada saat kapal muat penuh. Nah, jadi setiap kapal pasti ada kapasitas muatan maksimalnya. Nah, untuk kapal ini contohnya dia maksimal bisa memuat sampai garis airnya. Nah, sampai garis airnya lurus pada garis LWL ini. Kalau misalnya garis airnya ini lebih tinggi daripada LWL ini, resiko untuk kapal tenggelam dan lain sebagainya akan sangat besar. Tidak boleh, makanya tidak diperbolehkan kapal memuat muatan lebih dari garis LWL ini. Kemudian kapal keseluruhan ini dinamakan
hal atau hal atau badan kapal. Kemudian ini ada yang namanya di belakang AP, di depan FP. Kalau AP adalah after perpendikular. Sama ini garis maya. Garisnya tidak terlihat di kapal tapi ada ketika kita melakukan perhitungan atau perancangan atau desain sebuah kapal. AP atau after perpendikular adalah garis vertikal yang didapatkan pada tepat di poros sumbu kemudi. Jadi kalau ada kemudi kapal di bagian belakang kan pasti ada asnya atau porosnya. Nah, di tengah-tengah porosnya itu ditarik ke atas dan ke bawah secara vertikal dinamakan garis AP. Sedangkan yang di depan, nah FP adalah for perpendikular tulisannya. For perpendikular adalah garis maya secara vertikal yang didapatkan dari perpotongan antara ya dilihat antara ini LWL, garis LWL, garis air muatan penuh ya, garis air muatan penuh dengan linggi haluan yang dinamakan linggi haluan yang seperti huruf S di depan ini, bangunan badan kapal yang paling depan itu ya. Itu saya ulangi lagi, garis FP adalah garis vertikal yang didapatkan dari perpotongan antara LWL dan linggi haluan ya. Kemudian untuk midship, nah, apakah midship ini ada simbolnya lingkaran, kemudian kita kasih kiri kanannya itu tekuan-tekuan sehingga simbolnya seperti itu, midship. Nah ini adalah tepat tengah-tengah kapal. Ini tampak sampingnya ya. Oke, kita lanjut. Ini bagian selanjutnya adalah bentuk badan kapal secara memanjang sama tapi kita lihat dari atas. Nah kalau kita lihat dari atas seperti ini tampak kapalnya. Sebelah kanan warna hijau muda ini dinamakan starboard side atau bagian kanan kapal. Sedangkan bagian kiri kapal dinamakan port side. Yang warna kuning itu namanya port side. Kemudian CL, ada simbol CL. Center line singkatannya adalah ya bagian tengah kapal ini secara memanjang dari melintang dari belakang ditarik ke depan terus. Nah, dinamakan garis center line, tengah-tengah kapal. Tetap ya, kalau tengah-tengah kapalnya dari kiri, dari port ke starboard namanya midship, tapi kalau dari belakang ke depan dinamakan center line atau CL. Itu kira-kira nih. Kemudian untuk potongan memanjang kapal, nah seperti ini Mas, Mbak ya. Tadi bagian belakang adalah stern, bagian depan bow, LWL adalah garis air muatan penuh, bagian bawah baseline. Nah kalau kita lihat dari samping, ini kapal di bagian decknya, bagian atasnya itu biasanya ada kelengkungan kapal. Nah kapalnya enggak lurus, decknya enggak lurus enggak lurus gini ya, tapi ada kelengkungan. Nah ini kalau kelengkungannya secara memanjang dari belakang sampai ke depan dinamakan sir, duduk sir-siran, sir. Nah ya, oke, sir bisa jadi, nah ini untuk kapal-kapal lama, nah, ini berada di bawah seperti ini, sir. Nah lanjut, tetapi nah ini kalau ada bentuk badan kapal ya, kita lihat dari tampak belakang, kapalnya panjang, saya iris, saya lihat dari belakang. Nah sama di bagian decknya, bagian atasnya itu ada kelengkungan geladaknya tapi cembung, bentuknya lebih cembung. Nah, ini seperti ini dinamakan chamber
Kalau kelengkungan geladak secara memanjang namanya sir. Kalau kelengkungan kapal secara melintang dinamakan chamber. Ingat-ingat ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan ngasih tugasnya nanti adalah meresum atau merangkum gambar beserta ukuran utamanya yang di kapalmu apa saja. Sebutkan penjelasannya ya. Misalnya kamu gambar seperti ini aja nanti. Karena saya kalau misalnya ngasih tugas nanti di belakang, pasti akan kamu percepat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya materi saya tidak dilihat. Nah ini, kamu nanti gambar aja seperti ini. Seperti ini, nggak usah dikasih warna lah. Nah, seperti di atas ini, kamu kasih AP penjelasannya apa, FP penjelasannya apa, LWL artinya apa, midship artinya apa, dan lain sebagainya ya. Meresum minimal 2 halaman di buku tulismu ya, 2 halaman. Kemudian kamu foto ya, kamu simpan di drive ya, tetap diingat, kamu simpan di drive. Lalu linknya sama seperti tugas yang awal kemarin, linknya kasihkan ke Bu Ula. Linknya kasihkan ke dalam penugasannya Bu Ula. Kalau kamu mengumpulkan fotonya ini, foto tulisanmu, hasil resumanmu, maka nilainya maksimal 85. 90 lah wis sapian gurune. Maksimal 90 kalau ngumpulkannya foto tulisanmu. Tapi kalau kamu ngumpulkan linknya ke dalam tugas hari ini, linknya dan benar minimal 2 halaman, nilainya 100. Kalau enggak ngumpulkan bagaimana? Enggak ngumpulkan sama sekali, resiko ditanggung penumpang yang butuh sekolah bukan gurunya. Oke? Nah, lanjut. Paham ya? Jangan lupa. Tugasnya ini sudah tugas yang keberapa? Kedua. Kemarin sudah perkenalan diri pertama kali. Tugas pertama. Ini tugas kedua sudah mulai masuk ke pembelajaran kita. Nah, ini ya. Saya ulang lagi. Untuk chamber tadi adalah kelengkungan geladak ke arah melintang. Ini kalau ada kemiringan, ada sudutnya di sebelah kanan maupun kiri kapal, di sisi atasnya namanya tumble home. Kalau ada radius di bagian bawahnya, ini nggak mungkin kan kapal bagian bawahnya itu lincip kotak gitu, nggak mungkin. Pasti ada agak radiusnya. Lengkungan, betul. Pinter. Apa anak-anak? Ini lengkungan ya, diingat-ingat. Namanya bilgekil. Bilgekil. Sedangkan di bagian tengah ini, bagian tengah bawah itu namanya kil. Kil atau lunas, kalau biasanya orang sini nyebutnya seperti itu, lunas ya. Sedangkan yang bagian bawah, ada sudut bagian bawah namanya dead rise. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dari BL baseline, dari dasar kapal sampai ke LWL, ketinggiannya dinamakan T, singkatan dari draft. T atau draft penting sekali. Jadi ketinggian kapal itu ada 2, ada T atau draft, ada H. H atau height adalah ketinggian kapal dari BL atau baseline atau dasar kapal sampai ke geladak terendah kapal. Jadi kapal ada geladak-geladaknya, ada ketinggian-ketinggiannya. Nah, geladak yang paling bawah sampai ke dasar kapal tingginya itu dinamakan height atau H. Ya.
Sudah bisa membedakan antara T dan H. Kalau masih bingung, nanti silakan diulangi lagi penjelasannya pula. Nah, atau Saman bisa nyari-nyari di YouTube kalau lebih memahami. Karena kalau misalnya materi awal ini bingung, nanti selanjutnya rentan juga resikonya untuk bingung juga lebih besar ya. Ini kira-kira nanti Saman bisa nyontoh ini. Apa itu LOA? Nah, LOA adalah panjang keseluruhan kapal. Jadi dari ujung sini Mas. Jadi dari pinggir kiri sendiri sampai ke kanan sendiri, itu namanya LOA. Sedangkan LWL adalah panjang dari sini sampai ke kanan. Nah, sedangkan LPP adalah panjang dari ini AP sampai ke FP, itu dinamakan LPP. Ya, ini penjelasannya LOA. Nanti bisa kalian catat. Nah, ini barangkali nutup. Length overall, LWL adalah length of waterline, LPP adalah length of perpendikular. Nah, penjelasannya itu tadi sudah saya jelaskan barusan saja. Kemudian ada FP seperti ini. Kalau kecepatan penjelasannya pula nanti bisa diulang lagi ya. Bisa kalian lihat berapa kali terserah sampean. Ada FP, ada AP. Nah, ini kalau panjang kapal ada LOA, length overall, ada LWL ya. Length on waterline, ada LPP, length after perpendikular. Dilihat itu garisnya juga jelas, sama nanti buat minimal seperti ini. Anak panahnya juga jelas dari kiri sampai ke kanan, batasnya mana. Jangan lompat-lompat buat panahnya angger-angger buat sumbu ya. Gitu. Untuk tinggi geladak sama syarat tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketinggian ada 2, ada H sama T. Ini penjelasannya. Kalau terlalu cepat nanti diulang lagi, dilihat lagi ya, dilihat lagi tulisannya sampean contoh. Yang penting minimal berapa halaman tadi? 2 halaman. Gak 2 halaman gak diterima sama Bula. Yes, oke. Ini kira-kira untuk pertemuan hari ini saya tidak panjang lebar. Kita akan menjelaskan lebih dalam tentang ukuran utama kapal untuk bagian yang kedua minggu depan ya, karena masih banyak yang harus kita perdalam untuk masalah ukuran utama kapal. Jangan lupa tugasnya tadi sudah saya sampaikan apa ya, kalian tidak bisa lompat-lompat lagi kalau lihat materinya Bula, karena tugasnya untuk hari ini sudah saya sampaikan di tengah materi saya. Begitu anak-anak, silahkan dilanjut untuk pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.